Jauh di pedalaman Jawa Barat, tersembunyi sebuah struktur batu kuno yang super misterius. Ini bukan sekedar tumpukan batu biasa loh, tapi sebuah bangunan yang udah menyimpan rahasia peradaban selama ribuan tahun. Nah, hari ini kita akan coba kupas tuntas. Coba deh bayangin, di tengah sejuknya pegunungan Sukabumi, berdiri megah banget tumpukan balok-balok batu raksasa. Semuanya tersusun rapi, membentuk teras-teras yang seolah-olah jadi tangga buat naik ke langit. Penduduk lokal sih tahu tempat ini, tapi rahasia di baliknya, wah, itu jauh lebih dalam. Pertanyaan besarnya kan, sebenarnya ini bangunan apa sih? Siapa yang bikin? Dan yang paling penting, buat apa? Yuk kita cari tahu, bareng-bareng. Oke, mari kita bedah sama-sama. Biar kita paham situs yang satu ini, kita harus ngerti dulu jenis bangunannya. Karena ini bukan cuma tumpukan batu, tapi sebuah mahakarya arsitektur zaman prasejarah. Nah, ini dia kuncinya. Nama struktur ini adalah Punden Berundak. Ini bukan kuburan ya, tapi sebuah bangunan suci dari zaman batu besar. Fungsinya spesifik banget, sebagai panggung terbuka untuk berkomunikasi dengan arwah para leluhur. Terus seberapa tua tradisi ini? Jauh lebih tua dari yang mungkin kita bayangin. Akarnya itu bisa ditarik sampai ke 6.000 tahun sebelum Masehi, pas manusia baru mulai kenal cocok tanam. Ini luar biasa banget loh. Artinya, begitu mereka mulai hidup menetap, prioritas mereka selanjutnya adalah membangun monumen sakral buat kepercayaan mereka. Nah, yang menarik banget di sini adalah perbedaannya. Di zaman yang sama, ada bangunan batu buat pemakaman, kayak sarkofagus atau dolmen. Tapi, punden berundak ini beda. Tujuannya bukan buat nyimpen jasad, tapi sebagai ruang terbuka untuk ritual pemujaan. Semacam panggung sakral antara dunia kita dan dunia roh. Sekarang, kita balik lagi ke lokasi awal kita, dan kita fokus ke salah satu contoh punden berundak terbaik yang ada, situs Pangguyangan di Sukabumi, Jawa Barat. 7. Angka ini krusial banget. Struktur utama di Pangguyangan ini punya 7 teras. Dan ini bukan kebetulan, karena angka 7 sering banget dianggap sakral. Jadi setiap tingkatan itu ibarat anak tangga spiritual yang ngebimbing para pemuja makin dekat ke tempat yang paling suci di puncaknya. Dan lokasinya juga nggak sembarangan. Situs ini dibangun di ketinggian 685 meter di atas permukaan laut. Penempatan di dataran tinggi ini tuh sengaja dipilih, biar para pemuja lebih dekat ke langit. Tempat yang diyakini jadi rumah para arwah. Nah, sekarang kita ngomongin teknologinya. Lupakan semen atau perekat modern. Para pembangun kuno ini pakai teknik yang namanya pasangan batu kering. Coba bayangin, mereka motong dan ngebentuk balok-balok batu andesit raksasa dengan presisi yang luar biasa, sampai bisa saling mengunci dengan sempurna hanya pakai kekuatan gravitasi. Ini kejeniusan rekayasa tingkat tinggi loh. Dan ini nunjukin betapa matang perencanaannya. Strukturnya nggak cuma sejajar sama arah matahari terbit dan terbenam, tapi juga sengaja diarahkan menghadap ke puncak gunung gede. Bagi mereka, gunung itu adalah parayangan, semacam istana para leluhur. Jadi seluruh bangunan ini tuh ibarat kompas spiritual raksasa. Bahkan sampai hari ini loh, pentingnya arsitektur punden berundak ini diakui. Istilah ini secara resmi masuk dalam panduan teknis pelestarian cagar budaya di Indonesia. Ini nunjukin kalau struktur ini dipelajari sebagai model penting dari teknologi bangunan kuno kita. Oke, ceritanya nggak berhenti di zaman prasejarah. Kisah Pangguyangan ini terus berlanjut. Selama ribuan tahun, tempat ini terus menjadi pusat spiritual. Bahkan ketika kepercayaan-kepercayaan baru datang silih berganti. Jadi, sebelum dikenal sebagai Pangguyangan, masyarakat lokal menyebutnya Gentar Bumi. Nama ini sendiri udah mencerminkan fungsi aslinya sebagai pusat kekuatan spiritual, tempat di mana ritual-ritual animisme untuk memuja arwah nenek moyang dilakukan. Tapi, seiring berjalannya waktu, sebuah lapisan cerita baru muncul. Ada legenda yang hidup di masyarakat yang menyebutkan kalau tempat ini pernah jadi titik kumpulnya para wali songo, figur-figur suci penyebar Islam di Jawa. Tempat sakral kuno ini pun dapat makna baru. Nah, ini poin yang krusial banget. Kepercayaan yang lama itu nggak dihapus, tapi justru berpadu secara damai. Animisme kuno nyatu dengan spiritualitas Islam, menciptakan lapisan makna yang baru. Sekarang, Pangguyangan bukan cuma situs prasejarah, tapi juga jadi tujuan ziarah penting untuk menghormati Syekh Haji Wali Sakti Kudratullah. Yang menariknya, juga punya julukan Eyang Gentar Bumi. Kalau Anda pikir cerita situs ini cuma seputar spiritualitas, siap-siap deh untuk sebuah kejutan. Punden berundak ini ternyata punya fungsi lain yang sangat praktis dan ilmiah. Ternyata, bangunan ini juga berfungsi sebagai kalender pertanian raksasa.
Dengan mengamati jatuhnya bayangan matahari di batu-batu tertentu, masyarakat agraris kuno bisa tahu dengan akurat kapan waktu terbaik buat menanam padi, kapan harus waspada sama hama, dan kapan saat yang tepat untuk panen raya. Sebuah teknologi penanda musim yang super jenius. Dan yang paling menakjubkan, ini bukan cuma sekedar teori arkeologi. Kearifan ini masih hidup sampai hari ini. Masyarakat adat Kasipuhan Cipta Gelar yang tinggal di sana masih menggunakan situs ini sebagai penanda musim. Ini bukti nyata adanya warisan yang nggak terputus. Jadi, kenapa sih sebuah tumpukan batu kuno masih begitu berarti di era modern kita? Jawabannya ada pada lapisan-lapisan makna yang terus hidup sampai sekarang. Saking pentingnya situs ini, pengakuannya bahkan sampai ke tingkat tertinggi. Bayangin deh, Presiden pertama kita Soekarno, kabarnya secara pribadi memerintahkan pembukaan akses jalan ke sini. Setelah itu, Presiden Soeharto dan banyak tokoh nasional lainnya juga datang berkunjung. Ini bukan sekadar kunjungan wisata biasa, ini adalah sebuah pengakuan terhadap kekuatan sejarah dan spiritual yang tersimpan di bebatuan ini. Jadi, inilah rangkumannya. Pangguyangan adalah sebuah narasi yang berkelanjutan. Dimulai sebagai tempat suci untuk para leluhur, berfungsi sebagai alat ilmiah untuk para petani, dan bertransformasi jadi tujuan ziarah untuk para peziarah modern. 3 fungsi, 1 tempat, ribuan tahun penghormatan. Panggoyangan mengajarkan kita satu hal penting, jangan pernah meremehkan tumpukan batu kuno, karena di baliknya seringkali tersimpan perpaduan ajaib antara spiritualitas dan sains. Ini jadi bikin kita bertanya-tanya kan? Berapa banyak lagi ya rahasia serupa yang masih tersembunyi di seluruh penjuru negeri yang cuma nunggu waktu untuk kita ungkap?